Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada sesi bahas soal UTBK. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK di bidang matematika. Sebenarnya ini di TKA gitu ya, bidangnya matematika gitu. Nah, kita khusus bahas di sini bab eksponen. Dan soal UTBK-nya ini adalah memang soal asli ya, jadi soal ini dipakai atau diberikan di 2 tahun sebelumnya. Ya, UTBK itu sudah berlangsung dari 2019 ya, kalau nggak salah 2019, 2020. Nah, di sini terdapat soal soshum dan juga soal matematika IPA, jadi campuran di sini nanti. Ada matematika IPA, ada matematika soshum. Jadi kalau matematika IPA itu nama lainnya adalah matematika saintek gitu ya. Nah, mari kita bahas langsung aja ya. Oke, di sini kita punya soal. Ya, sebelumnya ini adalah matematika soshum untuk UTBK pada tahun 2019. Oke, di sini kita punya jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini ya. Persamaan 2 di pangkat X kuadrat dikali 4 di pangkat negatif 2X sama dengan 1/8. Nah, ada syaratnya di sini X1 dan X2-nya itu, di sini X1 lebih besar daripada X2. Nah, emang X1 itu apa, X2 itu apa? Nah, pada akhirnya nanti di sini pangkatnya itu ada yang berupa kuadrat. Nah, X kuadrat. Artinya, nanti X yang akan memenuhi persamaan ini terdapat 2 buah nilai X gitu, harapannya nanti gitu, karena dia berbentuk kuadrat seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah selisih antara X1 dan X2, lebih tepatnya X1 dikurang X2. Nah, maka dari itu, karena yang diminta X1 dikurang X2, maka kita perlu tahu dulu siapa yang akan menjadi X1 dan siapa yang akan menjadi X2. Makanya di sini ada syarat ini. Nah, syarat ini tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang pantas menjadi X1 dan siapa yang pantas menjadi X2. Jadi yang menjadi X1 itu adalah nilai yang lebih besar gitu ya. Nah, nilai yang paling besar, sedangkan yang X2 itu nilai yang lainnya. Gitu ya. Oke, apa langkah pertama kita? Nah, langkah pertama kita adalah mengolah si persamaan yang diketahui. Nah, ini. Nah, dari sini kita diharapkan bisa menemukan X1 dan X2-nya atau nilai akar-akar si X-nya gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita coba aja langsung. 2 berpangkat X kuadrat kalau dikali 4 di pangkat negatif 2X sama dengan 1/8. Oke, dari sini kita kita bisa lihat ya bahwa clue-nya di sini kita harus membentuk bilangan pokoknya itu ke 2. Nah, karena di sini ada 2 ya. 4 ini bisa dibentuk menjadi 2 kuadrat dan 8 ini nanti bisa dibentuk jadi 2 pangkat 3 dan pangkatnya bisa menjadi negatif kalau dia diubah bentuknya gitu. Oke, coba ya sekarang 2 di pangkat X kuadrat dikali 2 berpangkat 2 gitu ya. Lalu dipangkatkan lagi, yang ini nih pangkatnya yang sebelumnya, negatif 2X sama dengan, 1/2 pangkat 3. Nah, ini jadinya apa? 2 pangkat X kuadrat dikali, nah jangan lupa pangkat dipangkatkan itu artinya pangkat dikali negatif 4X ya, sama dengan, supaya dia juga 2-nya ini bukan penyebut, kita bisa jadikan dia menjadi 2 berpangkat negatif 3. Nah, dari sini sebenarnya kita udah kelihatan ya, bahwa yang perkalian ini pangkatnya bisa dijumlah. 2 di pangkat X kuadrat dikurang 4X ya, sama dengan, atau ini boleh atau mau langsung aja juga boleh sih sebenarnya. Sama dengan 2 berpangkat negatif 3. Nah, karena bilang pokoknya sudah sama, kita bisa mendapatkan persamaan dari pangkatnya, gitu ya. Jadi, itu merupakan salah satu syarat di persamaan eksponen. Sehingga kita memperoleh X kuadrat dikurang 4X sama dengan negatif 3. Nah, saat kita sudah memperoleh ini, persamaan pangkat, kita bisa melakukan operasi
Nah, jadi ini bisa dijadikan seperti ini, dan ini adalah persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini bisa kita cari akar-akarnya gitu ya. Nah, ini faktornya adalah X dikurang 3, lalu dikali X dikurang 1 gitu, sama dengan 0. Otomatis X1-nya itu, nah, kita di sini kan memiliki dua nilai X ya. Yang pertama, X sama dengan 3, dan yang kedua itu adalah X sama dengan 1. Nah, bagaimana cara kita menentukan mana yang X1, mana yang X2? Nah, kita lihat nih syaratnya di sini. Bahwa X1 itu lebih besar daripada X2. Nah, di sini terlihat bahwa 3 itu lebih besar daripada 1. Otomatis yang menjadi X1 adalah 3, dan X2-nya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, otomatis kita sudah bisa cari nih apa yang ditanya. X1 dikurang X2 adalah 3 dikurang 1, sama dengan 2. Nah, sangat-sangat sederhana ya untuk soal ini. Jadi, diharapkan semuanya bisa menjawab ini gitu. Oke, kita lanjutkan soal matematika selanjutnya. Di sini adalah soal matematika IPA pada tahun 2019 atau soal matematika Saintek ya di UTBK tahun 2019. Nah, kita bisa lihat jika A itu di antara 0 sampai 1 ya, kemudian berlaku gitu, maka 3 ditambah 3A pangkat X per 1 ditambah A pangkat X itu akan lebih kecil daripada A pangkat X. Nah, jadi si persamaan ini akan memiliki penyelesaian apa gitu. Jadi karena dia pertidaksamaan, artinya akan ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, dia menanyakan berapa aja nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, itu yang disebut dengan penyelesaian gitu ya. Jadi yang ditanya itu adalah X-nya gitu. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ya, mau tidak mau kita memang harus mulai dari sini ya. Nah, kita tulis ulang persamaannya. Nah, kemudian dari sini kita kita bisa lihat ya bahwa nilai, nah ini sangat penting nih, bahwa A itu adalah bilangan positif yang berupa pecahan ya, karena dia berada di antara 0 dan 1. Nah, karena dia pecahan, otomatis yang di bawah ini tidak akan pernah sama dengan 0 ya, karena 1 ditambah pecahan ya pasti positif. Dan itu artinya kita boleh mengalihkannya ke sebelah sini gitu. Nah, atau kalau misalnya kalian tidak mau pakai cara ini, sebenarnya bisa juga dengan cara memindah ruaskan yang ini ke ruas sebelah kirinya gitu. Nah, sebenarnya untuk mengalihkan penyebut ke ruas sebelah sini itu harus ada syarat bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, oke, di sini coba saya menggunakan yang ini aja dulu ya, supaya tidak meragukan. Nah, kita pindahkan dia ke ruas kiri. Nah, jadi ini akan diperoleh seperti ini. Dikurang A pangkat X ya, di bawah ini ada 1 ditambah A pangkat X kecil dari 0 ya jadinya. Nah, ketika kita mengurang dengan A pangkat X, ya kita harus samakan penyebut nih. Penyebutnya adalah 1 ditambah A pangkat X. Jadi ini kita kalikan dengan 1 ditambah A pangkat X per 1 ditambah A pangkat X. Nah, gitu. Sehingga kita peroleh 3 ditambah 3A pangkat X dikurang A pangkat X dikurang. Nah, jangan lupa ini ada negatif di sini. Jadi, A pangkat ini, X ditambah X itu adalah 2X. Baru kita bagi dengan 1 ditambah A pangkat X kecil dari 0. Nah, ini bisa nih diuraikan, atau diselesaikan gitu ya, dioperasikan gitu. Yang diperoleh adalah negatif A 2X ya, letak yang ini diubah aja. Kemudian ditambah ya, ini dengan ini hasilnya adalah 2A pangkat X ditambah 3. 1, oke. Satu ditambah A pangkat X kecil dari 0. Nah, dari sini
sebenarnya kita bisa ya menyelesaikan ini dengan cara memisalkan A pangkat X itu dengan P. Nah, karena di sini semuanya ya bisa diganti, yang ini itu A berpangkat X dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi ini nanti berbentuk kuadrat nih, persamaan kuadrat. Bukan persamaan kuadrat, ya berbentuk fungsi kuadrat seperti itu. Negatif P kuadrat ditambah 2P ditambah 3 dibagi 1 ditambah P kecil dari 0. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita selesaikan ya, menggunakan konsep pertidaksamaan. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan tanda negatif ini, sebenarnya juga boleh ya, kita bisa mengubah tanda pertidaksamaannya menjadi sebaliknya. Berarti ini P kuadrat ditambah, dikurang ya jadinya. Dikurang 2P dikurang 3 dibagi 1 ditambah P besar dari 0. Karena kita membagi dengan atau mengali dengan negatif gitu. Oke, saya kehabisan tempat nih. Ya udah, ini tinggal dicari faktornya aja ya untuk yang sebelah sini. Jadi kita memperoleh nanti P dikurang 3 ya. Kemudian dikali P ditambah 1. Nah, di bawahnya ada P ditambah 1. Nah, besar dari 0. Nah, ingat, ini boleh kita coret. Kenapa? Karena ada jaminan ya, untuk 1 ditambah P itu kan sama dengan 1 ditambah A pangkat X ya. Nah, A pangkat X ini tidak akan pernah 0. Jadi ini selalu besar dari 0. Otomatis ini kan besar dari 0. Dia tidak akan pernah 0. Nah, kita bisa membaginya gitu ya. Oke. Jadi ini ada syarat nih. Karena 0 kecil dari A kecil dari 1 gitu. Atau ya bisa dibilang di sini kita menuliskannya dari awal aja ya, mungkin ya di sini kita berdasarkan ini aja gitu. Nah, sehingga kita akan memperoleh P dikurang 3 itu lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita udah bisa nih mendapatkan bahwa P itu lebih besar dari 3 gitu. Nah, P tadi apa? P adalah A pangkat X. Ya udah, ubah aja. A pangkat X besar daripada P. Nah, ini bisa kita ubah ya, kalau kita mau mencari X, kita bisa ubah ini ke dalam bentuk logaritma. Ya, ingat aja kalau misalnya agak lupa ya cara mengubah ini ke logaritma, ya tinggal dikasih log aja kiri kanannya. Nah, sebenarnya untuk memberikan log ini ada syarat ya, bahwa si A pangkat X dan si P ini tidak boleh tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Tapi di sini kan tadi udah dibicarakan kalau ini 0 dengan A berada di antara 0 dan 1, itu artinya A pangkat X-nya tidak akan pernah sama dengan 0. Jadi kita boleh memberikan log kiri kanan. Sehingga yang kita peroleh apa? X itu ya ini turun ya, berdasarkan sifat logaritma, X-nya bisa turun ke depan. Jadi log A besar dari log P. Nah, dari sini kita akan bisa memperoleh ya, saya bisa kemana lagi ya? Saya lanjutkan di atasnya ya, di sini aja. Mumpung masih ada. Nah, di sini nih. Nah, jadi kita kan tadi punya X ya, log A besar dari log P. Nah, jadi X-nya apa? Besar dari log P per A, log A. Nah, oke, kemudian kita punya, ya tinggal diubah aja ini ya. Kenapa P ya? Ini 3 tadi, sorry. Ini 3 ya. Nah, saya bingung kenapa P ya. Oke, ya kurang teliti. Nah, ini 3 ya. Jadi kita sudah memperoleh angkanya sebenarnya. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma, ini akan sama dengan log 3 per log A ini sama dengan A log 3. Nah, jadi si persamaan ini mempunyai penyelesaian atau nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X yang nilainya lebih besar daripada A log 3, dengan A itu di antara 0 dan 1, seperti itu. Nah, sekarang kalau di ABC-nya ini kan bentuk A itu di bawah ini ya. Nah, sebenarnya
penulisan log itu juga boleh seperti ini. Nah, ini sama ya artinya. Jadi, jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya bisa dibaca di sini. Kita punya sebuah pertidaksamaan dan diminta untuk mencari penyelesaiannya. Ingat, kalau diminta untuk mencari penyelesaian, itu artinya di dalam suatu pertidaksamaan ini ada variabel dan kita diminta untuk mencari rentang dari variabel nilai variabel tersebut agar memenuhi pertidaksamaan ini. Gitu. Jadi caranya sama ya dengan cara tadi, kita olah atau selesaikan si pertidaksamaannya. Nah, ini kita tulis ulang dulu ya soalnya. Oke, nah dari sini apa yang akan kita lakukan? Ya, simpel saja sebenarnya kita bisa mengubah si bilangan pokok ini menjadi bilangan pokoknya sama. Nah, di sini 0,25 ya, di sini 0,5 ya, udah ubah aja ke 0,5. Jadi ini 0,5 di pangkat 2 ya. Dipangkat lagi dengan X tambah 2. Besar dari 0,5 dipangkat X kuadrat ditambah 1. Nah, ini pangkat dipangkatkan. Jadi konsep ini sangat banyak ya digunakan. 0,5 dipangkat, nah dikalikan pangkatnya. 2X ditambah 4. Besar dari 0,5 dipangkat X kuadrat ditambah 1. Ya udah, karena di sini ya ingat ya, kita kalau misalnya di pertidaksamaan ini kita perlu hati-hati ya untuk mengambil pertidaksamaan pangkat karena kita perlu cermati bilangan pokoknya. Nah, di sini berhubung bilangan pokoknya itu adalah berupa pecahan atau nilai yang lebih kecil daripada 1 gitu ya. Di antara 0 dan 1 maksud saya. Nah, ini maka kalau kita mau mengambil pertidaksamaan pangkat, tandanya akan dibalik. 2X ditambah 4 kecil, ya karena ini besar, maka dia akan menjadi kecil dari X kuadrat ditambah 1. Nah, karena bilangan pokoknya di antara ini ya, karena bilang 0,5 itu kecil di antara ini. Gitu ya alasannya. Cuman kalau boleh diilustrasikan, kira-kira ilustrasinya seperti inilah. Coba aja kalian bayangkan, bisa kita punya bilangan pokoknya ya, anggap aja setengah ya, sama dengan ini. Setengah, itu kita bandingkan dengan setengah. Nah, ini setengah dengan setengah, kalau misalnya kita mau tandanya itu besar gitu, artinya ini kita bisa misalnya ubah ke 1/8 kan ya. 1/8 itu lebih besar kan ya daripada 1/16. Nah, kalau misalnya kita ubah, ya ini pecahan ya tahu ya, ini memang lebih besar gitu. Kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, ya ini kan 1/2 pangkat 3. Nah, ini 1/2 pangkat 4, ya kan ya. Nah, ini terlihat bahwa pangkatnya itu malah tandanya berbalik, 3 itu lebih kecil daripada 4. Jadi untuk pecahan ya, kalau misalnya pangkatnya semakin kecil, artinya nilai dari pecahan itu akan semakin besar seperti itu. Nah, lain halnya kalau misalnya kita punya bilangan pokoknya itu lebih besar daripada 1, contohnya 3. Nah, 3 ya dipangkatkan 4 gitu ya, itu nilainya akan lebih besar dibanding 3 dipangkat 3. Jadi semakin besar pangkat ya, nilai bilangan pokok yang dipangkatkan angka yang lebih besar itu akan semakin besar nilainya, seperti itu. Paham ya maksudnya? Nah, jadi di sini karena kita sudah mendapatkan pertidaksamaan pangkatnya, ya udah tinggal kita olah. Nah, jadi ya kalian boleh memindahkannya ke ruas kiri atau ke ruas kanan. Nah, di sini saya memindahkannya ke ruas kanan ya, ke ruas yang sebelah sini. Jadi, kita akan memperoleh 0, X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 ya. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. Nah, selesaikan pertidaksamaannya. Nah, oke. Jadi, X kuadrat kurang 2X kurang 3 ini bisa kita jadikan faktornya, bisa kita cari faktornya ya, menjadi seperti ini.
besar dari 0. Nah, kemudian kita bisa gunakan garis bilangan untuk hal ini ya. Jadi faktornya di sini titiknya, titik yang pembatasnya seperti itu ya, itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Nah, jadi min 1 ditaruh di sini, 3 ditaruh di sini, kita bisa uji, 0 ada di tengah-tengah ini ya. Nah, jadi kita bisa uji menggunakan titik X sama dengan 0, otomatis pertidaksamaannya nanti akan bernilai negatif ya. Nah, disubstitusi aja 0 ke sini nih. Jadi min 3 gitu ya, dikali dengan 1. Jadi hasilnya adalah min 3. Nah, karena negatif berarti tepat di area yang ada 0-nya itu negatif. Nah, artinya di area yang sebelahnya itu positif ya, ini juga positif. Karena pertidaksamaan kita itu besar dari nilai yang lebih besar yang diminta, otomatis yang kita arsir itu adalah yang sebelah sini. Nah, gitu. Jadi, kita bisa tuliskan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kita ini adalah seperti kira-kira ya ini. X, oke. Ya. Nah, jadi X yang berlaku itu adalah X yang kecil daripada min 1 atau ya X yang lebih besar ya daripada 3. Jadi jawabannya B gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ini adalah, ya, yang tadi itu matematika IPA ya. Nah, sekarang kita ada soal matematika soshum. Nah, di tahun kemarin, 2020. Nah, jadi kita lihat soalnya, jika 2 pangkat, ya, akar pangkat 3 dari 2 dipangkat 9, X pangkat 3 adalah 1/8, maka berapa nih? X kuadrat ditambah 2X katanya. Nah, sebenarnya ini simpel juga ya. Kita cukup selesaikan ini, persamaan ini untuk mencari X. Nanti nilai X yang kita peroleh kita gunakan untuk mencari yang ditanya. Seperti itu. Kita mulai dari sini ya. Nah, ini kita ubah bentuk akar ini ke dalam bentuk perpangkatan. 9 X pangkat 3 per 3 ya, jangan lupa. Sama dengan 1/8 ini tadi adalah 2 pangkat min 3 ya. Karena 8 2 pangkat 3, jadi diubah bentuknya menjadi perpangkatan negatif. Nah, dari sini karena bilang pokoknya sudah sama, jadi kita akan mendapatkan ini persamaan dari pangkatnya. Nah, jadi jangan lupa 9 dibagi 3 itu 3, X pangkat 3 sama dengan negatif 3. Jadi X pangkat 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, karena perpangkatan 3 yang hasilnya negatif 1, itulah X sama dengan negatif 1. Ya udah, cukup simpel sekali ya, jadi jawabannya B. Belum selesai, astaga, sorry. Maafkan saya ya, yang terlalu buru-buru. Nah, belum sampai di sini, kita udah dapat nih X sama dengan min 1. Nah, apa selanjutnya? Kita cari yang diminta, X kuadrat ditambah 2X sama dengan berapa? Nah, ganti setiap nilai X-nya dengan min 1. Min 1 dipangkat 2 ditambah 2 dipangkat min 1. Nah, ini 1 dikurang 2. Jadi, tetap jawabannya min 1. Ya, jadi jawabannya tetap min 1 ternyata. Oke. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya adalah soal matematika IPA pada UTBK tahun 2020 alias tahun kemarin ya. Nah, kita punya di sini nilai X katanya dengan syaratnya X-nya lebih besar daripada 4. Nah, nilai X ini memenuhi pertidaksamaan X dikurang 4 dipangkat X kuadrat dikurang 4 lebih besar daripada akar X kurang 4 dipangkat X kurang 5. Nah, mau tidak mau kita memang harus mulai dari soal ya yang ditanya. Bukan yang ditanya ya, dari persamaan yang ada, pertidaksamaan yang ada gitu maksud saya. Jadi X dikurang 4 dipangkat X kuadrat dikurang 4 besar dari akar X dikurang 4 dipangkat X dikurang 5. Ya, ini karena bilangan pokoknya sudah X kurang 4 ya, jadi ruas sebelah sini diubah ke bentuk eksponen atau perpangkatan. X kurang 4 pangkat X kuadrat kurang 4 besar dari X kurang 4 dipangkat X kurang 5 per 2 ya, jangan lupa kalau akar itu artinya
diperkan tergantung akarnya berapa nanti. Kalau akar yang tidak ada tandanya berarti per 2 gitu ya. Nah, ingat ya, kita dari sini bilang pokoknya udah sama nih ceritanya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, kita perlu cek dulu apakah nanti kita bisa mengambil X pertidaksamaan pangkatnya ya. Kita coba lihat bahwa syaratnya di sini adalah X besar daripada 4. Nah, otomatis di sini nanti akan menghasilkan positif. Nah, di sini juga positif. Ya, kita perlu ada syarat dulu ya untuk mendapatkan pertidaksamaan pangkat. Kita perlu syarat dulu, yakni si bentuk bilangan pokoknya ini harus lebih besar daripada 1 ya. Karena ya di sini kita kan punya syarat X besar dari 4. Artinya sudah pastilah X dikurang 4 dengan nilai X-nya lebih besar dari 4, ini akan positif. Nah, namun untuk mengambil persamaan pangkat atau pertidaksamaan pangkatnya ini, kita perlu pastikan dia memang besar dari 1 gitu. Karena kalau dia kecil dari 1, ya artinya nanti si tanda ini akan dibalik nantinya gitu ya. Oke. Kita langsung aja, ini artinya X besar dari min 3 ya. Oke, jadi kita punya satu buah batasan untuk si X. Lalu kita coba untuk menyelesaikan pangkatnya. X kuadrat kurang 4 lebih besar daripada X kurang 5 di pangkat per 2 gitu ya. Ini X2, ini adalah X kuadrat dikurang, ya ini pindah row saja, atau kita boleh kalikan dulu ya. 2x kuadrat dikurang 8 dikurang x tambah 5 besar dari 0, kemudian 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 besar dari 0. Nah, ini bisa diselesaikan faktornya. Kalau saya bisanya yang cara panjang ya. 2x, nah ini kan perkaliannya min 3, jadi dijumlahkan min 1. Ya udah, berarti ini adalah 2x dikurang, ini min 6 maksudnya ya. Nah, jadi min 3 di sini ditambah gitu 2x, 2x dikurang 3. Ya, jadi ini kita memperoleh 2x dikurang 3. Sebentar, sepertinya di sini ada x-nya ya. Itu. Ya, kita ulang aja. Ya, di sini tarik X, 2 kurang 3, kemudian ini 2X kurang 3. Jangan lupa besar dari 0, besar dari 0. Nah, dari sini kita punya X ditambah 1 dikali 2X dikurang 3 besar dari 0. Nah, jangan lupa. Oke, kemudian kita punya titiknya min 1, kemudian X, dan 3 per 2 untuk titik batas ya nanti. Nah, karena kita mau menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, otomatis min 1-nya di sini, 3 per 2-nya di sini ya. Dan kita tadi juga, ingat ya kita punya syarat ini juga ya. Oke. Oh iya, ini bukan 3 nih, 5. Sorry. 5. Saya kurang teliti. Ya, seperti ini. Ya, kita kemudian bisa cek di sini 0 ada di tengah-tengah sini ya. Jadi kita bisa cek tanda pertidaksamaan di titik 0 itu adalah negatif. Jadi di sini tandanya negatif, sini positif, sini positif. Karena yang diminta pertidaksamaannya adalah besar, jadi tandanya yang kita ambil adalah yang bertanda negatif. Nah, ingat ya, di sini kita punya tambahan syarat bahwa X-nya harus lebih besar daripada 5. Jadi kita punya di sini nih, ada angka 5 ya. Di sini dia juga. Nah, jadi ada dua daerah yang diarsir, yang terarsir 2 kali ya, yang ini 1 dan yang lebih besar dari 5 juga. Nah, jadi dengan begitu daerah yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya yang terarsir 2 kali.
yaitu ketika X lebih besar daripada 5, gitu. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X besar daripada 5. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jika ada yang masih belum paham, boleh ya ditanyakan di kolom chat. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan soal UTBK untuk matematika soshum dan matematika IPA. Semoga bisa dipahami. Semangat terus untuk mempersiapkan. Oh, saya ketinggalan satu soal ya. Sorry. Ya, kita kerjakan dulu deh yang ini. Sayang aja ya, ketinggalan satu soal. Ya, ini sederhana ya. Kita olah ini untuk mendapatkan nilai X. Berarti ini kita tulis dulu. Nah, jadi kita ubah nih bentuknya. Jangan lupa berhubung bilang pokoknya bisa diubah ke 2. Jadi ubah aja langsung ke 2. Tapi perlahan juga boleh 4. Kita ubah dulu nih akar ke pangkat. X ditambah 1/3. Nah, yang ini 2 dikali 8 pangkat X per 2. Nah, kemudian baru diubah bilang pokoknya menjadi 2. Pangkat 2 dipangkat lagi X ditambah 1/3 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkat lagi X per 2. 2, ya ini dikalikannya aja ya. 2 X ditambah 2/3 ini adalah, nah ini kan pangkat 1 nih. Nah, nanti ini 1 bisa ditambahkan dengan pangkat yang ini. Nah, pangkat yang ini bisa dikalikan dulu. 3/2 X gitu. Nah, karena bilang pokoknya udah sama, kita bisa memperoleh persamaan pangkat. Nah, ya. Jadi, kita punya di sini 2X ditambah 2/3 sama dengan 1 ditambah 3/2X. Ya udah, ini kalian selesaikan aja ya. Ini bisa diubah dulu ke 2/2. Nah, sehingga kita punya 2X ditambah 2/3 sama dengan 2 ditambah 3X per 2. Nah, ini boleh dikali silang ya, atau dikali 6 gitu, ruas kiri kanannya boleh juga. Nah, atau ya kali 6 aja ya. Jadi, kalau dikali 6 ini, nah, jadi kita punya apa? Jadi kita punya di sini 6-nya dengan ini bisa dicoret jadi 2 ya. Jadi 4X ditambah 4 sama dengan ini juga dikali 6. 3 ya, 6 ditambah 9X. Nah, lalu disatukan variabel suku yang ada variabel X-nya. Min 5X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2/-5. Ya, jadi jawabannya ini A. Oke. Sepertinya sudah lengkap ya. Jadi yang barusan kita kerjakan adalah matematika soshum di tahun 2019. Nah, jadi kita sudah bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal UTBK asli di tahun 2019 dan 2020. Semoga bisa dipahami, sering-sering latihan soal, dan mungkin dengan latihan soal itu nanti ada beberapa langkah-langkah yang bisa di-skip gitu. Contohnya dari penguraian ini nih. Ini harusnya bisa di-skip nih kalau misalnya kita udah terbiasa. Di sini saya bikinkan panjang supaya bisa mudah dimengerti. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ya.